Nah, dari sekian banyak pilihan mungkin waktu SMA dulu, kenapa memilih Fakultas Hukum? Karena background keluarga sih yang berpengaruh. Memang dari ayah itu sebagai anggota Polri. Oh, penegak hukum, Pak Pol. PH, ya. Dan kakak ipar juga, kakak tata yang pertama, dan kakak tata yang cowok juga, jadi polisi juga. Oh, jadi sebenarnya dari kecil sudah terbiasa melihat figur-figur yang berkaitan dengan dunia hukum. Obrolan-obrolannya Iya. juga. Kita tak ambil hukum memang benar pure keinginan sendiri atau memang karena sedikit paksaan dari orang tua, karena kan background orang tua kan Oh iya. hukum kayak gitu bro biasanya. Karena menurut Tata, ridho orang tua adalah jalan kita untuk sukses mungkin ya. Jadi memang lebih baik menurut. Bagus sekali, Masya Allah. Selain tadi keluarga, background, ada nggak hal lain yang mendorong untuk tertarik dengan dunia hukum? Karena memang dari kecil itu selalu didoktrin dengan hal-hal yang kayak tentang pidana gitu-gitu kan. Diobrolin. Jadi obrolannya itu seputar tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia, lingkungan, dan di sekitar kami tentunya. Ada ngikutin kegiatan nggak di kampusnya? Di dalam kampus, Tata ikut ALSA. Tapi barusan Tata melakukan tindakan pencurian bro. Apa tuh? Pencurian hatiku. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, mungkin dari hobi dulu, karena kan kita untuk kenal itu kan harus bisa mendalami kesukaannya apa. Betul sekali bro. Hobinya apa tak? Hobi baca buku. Waduh, Baca buku berat. nggak masuk ya. Buku apa? Buku novel, komik, jangan-jangan buku ini, Buku sejarah maksudnya bro. Waduh, buku apa tak? Buku tentang motivational. Belajar dari pengalaman orang-orang berhasil. Betul. Padahal perlu juga belajar pengalaman dari orang-orang gagal. Karena sebenarnya lebih banyak mendapatkan ilmu dari orang-orang gagal. Waduh, Betul sekali. Itu. bisa cerita dikit nggak? Buku terakhir yang motivasi yang dibaca tuh apa? Kebetulan yang terakhir dibaca itu tentang kayak psikologi gitu sih sebenarnya. Misalnya kayak Sabtu Minggu jalan-jalan atau keluar kemana biasanya? Paling makan siang gitu. Kayak daily update sama teman-teman. Teman-temannya teman-teman kampus atau ada teman main yang di luar kampus? Teman kampus, teman organisasi juga. Teman kampus, teman main yang seumuran lah ya, satu pantaran. Makan, berarti kalau makan hobinya makan apa? Makan apa favoritnya? Mie. Makan, iya kayak spaghetti gitu. Nah, kan. Pasta. Saya penasaran. Genre film favorit? Bisa saya tebak ini. Apa genre filmnya? Crime. Wow. Misteri gitu-gitu. Pernah ini nggak dulu misalnya dulu waktu sekolah atau pas kuliah ada aktivitas yang tadi yang seperti kita bilang yang apa terkesan banget gitu. Misalnya pernah ikut apa misalnya? Sebenarnya kemarin pas kuliah itu ikut lomba pageant, beauty pageant. Bentar bro, selesai bro. Beauty pageant ini apa? Nah, Jadi kemarin tahun 2018 itu ikut CAYC Bagus Duta Budaya Kota Palembang, dan dari 2019 pernah ikut Putri Indonesia Sumatera Selatan 2019, dan diakhiri dengan di Bujang Gadis Kampus Sumatera Selatan. sangat menarik sekali itu. Saya pernah punya teman dulu mantan. Minum dulu bro. Minum dulu bro. Minum bro. Panas ya. Jadi mantan ikut seperti ini juga, dia sangat apa orangnya jadi humble karena dia kenal banyak orang. Friendly gitu ya. Sabtu Minggu kalau ada event wedding itu terlibat di situ. Bisa cerita nggak itu suka dukanya ngurusin wedding? Kan biasanya kan ribet ya. Pasti itu pasti. Kalau saya suka datang kondangan tuh kan, sibuk sekali tuh Ya, yang bener, pasti. ngurusin weddingnya, yang apalagi yang di lapangan ya. Di bukan lapangan yang di tuh. balik layarnya. Biasanya kan kalau di wedding itu bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan ya. Jadi memang harus sabar dan selalu profesional.
menghadapi sifat-sifat semua orang. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan kolom Kalau komentar. misalnya memang nanti ada pertanyaan, kita update di AWR Spotlight atau di AWR Talk Show berikutnya. Rika ini alumni dari Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Memang baru saja menamatkan perkuliahannya. Jadi sudah menjadi sarjana hukum per Bulan April kemarin. 2024 ini. waktu pertama kali akhirnya memutuskan mengambil studi hukum di Fakultas Hukum. Itu latar belakangnya apa ya kalau boleh cerita? Sebenarnya banyak banget Kak faktor kenapa aku akhirnya memutusin untuk kayak jurusan hukum aja gitu. Kalau basicnya sih aku SMA-nya IPA. Jadi ke hukum karena di sekolah aku dulu tuh memfasilitasin kita untuk kayak ada minat bakat. Jadi hasil dari minat bakat itu tuh nentuin ini cocoknya ke jurusan mana nih, kerjanya cocoknya di mana nih. Pertama itu pertimbangannya ya. Kedua karena kebetulan keluarga aku hukum semua rata-rata. Jadi kayak menurut aku kalau aku dihukum nggak susah buat aku nyari tahu atau bertanya. Sudah lingkungannya udah hukum semua. Yang ketiga juga yang aku tahu hukum tuh lingkungan pekerjaan sangat luas. Jadi nggak mesti mungkin yang orang tahu hukum tuh kayak cuman jaksa, hakim, advokat. Udah enggak gitu, banyak banget. Kalau misalnya jaksa, hakim, advokat mungkin karena dari pidana. Ya kan, orang taunya kayak ya hukum pidana. Misalnya taunya tindak pidana. Nggak tahu kalau hukum tuh banyak banget, ada pidana, perdata, tata usaha negara, HAN, HI, ya kan? Dan banyak banget pekerjaan yang bisa dilakuin gitu, bukan cuma jadi jaksa atau hakim aja. Jadi menurut aku kenapa aku ngambil hukum ini, menurut aku kayak karena lapangan pekerjaannya luas. Kita dari hukum mau di bank bisa, dari hukum mau di PT bisa juga gitu. Selain tadi kan keluarga juga memang mayoritas backgroundnya di hukum ya. Jadi soalnya udah mendarah daging, udah apa? Gennya udah gen hukum. Ini. Waktu kuliah dulu kan mungkin anak-anak hukum nih ada kayak apa ya istilahnya? Ekskul ya. Saya organisasi. Kamu ada ikut apa? Iya ikut, aku ikut ALSA dulu. Kalau boleh tahu, hukum ini kan ada banyak bidang ya. Ada pidana, perdata, terus ATN, HAN, internasional ya. Bener. Kamu dulu kuliah apa spesialisasinya? Aku pilih PK-nya hukum pidana. Juga ada mungkin subnya ya, sub. Ya, itu apa aja yang kamu pelajarin sub hukum? Kan mungkin ada pidana anak, pidana adat. Yang kamu udah pelajarin apa aja tuh? Yang terakhir aja, semester terakhir ya Kak. Semester terakhir itu ada 3 mata kuliah kalau nggak salah. Viktimologi, kriminologi, sama perbandingan hukum pidana. Waktu kuliah ya, mereka itu kamu termasuk yang rajin masuk apa? Alhamdulillah masuk terus sih Kak, masuk terus. Bahkan katanya sebelum itu dibuka sekolahnya, kamu udah masuk katanya ya? Dosen belum datang, masuk dulu bukanya. Diteriakin sama yang jaga, siapa tuh yang masuk kan? Belum dibuka katanya. Rika bu, katanya, Rika pak. Tapi memang kalau kita senang dengan sesuatu ya, itu kita ngejalaninnya juga enak kan, happy. Jadi kayaknya hukum tuh kamu banget ya Rika. Kayak langsung tuh udah banget kan. Gue banget ya, gue banget. Rika benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai kuliah kehidupan pribadi. Waduh, tumben agak berkualitas. Luar biasa. Jangan lupa guys, like-nya, di komen juga, dan yang penting juga subscribe ya. Kita pengen tahun ini ya, dulu apa ya latar belakang atau kenapa kamu akhirnya memutuskan memilih untuk menempuh studi Fakultas Hukum kemarin tuh di Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih ya. Dulu apa latar belakangnya kalau kita boleh tahu? Dulu itu Pak sebenarnya saya mau dokter hewan. Dokter hewan di Surabaya. Waktu itu kan ada program pemerintah beasiswa ya Pak. Nah, aku mau tuh maksudnya coba karena di kabupaten aku tuh belum ada dokter hewan.
sampaikanlah ke orang tua. Ternyata bapak tidak setuju. Oh, orang tua kurang setuju. Kurang setuju, dan fakultas hukum itu pilihan dari bapak saya. Oh, jadi orang tua khususnya bapaknya mendorong lebih baik ngambil studi fakultas hukum. Karena orang tua kan berpikir ke depan, oh nanti anak saya kalau setelah lulus sarjana hukum nanti dia akan kesini. Contohnya bapak tuh selalu bilang, kalau sarjana hukum kamu mendaftar pekerjaan dimanapun akan diterima. Mana ada peluangnya? Iya, ada peluangnya. Dan di tempat saya masih jarang kan Pak sarjana hukum. Terus yang ada di pikiran saya, waduh bakal hafalin banyak pasal. Enggak, tapi kamunya sendiri waktu itu memang tertarik atau gimana ya? Sama sekali nggak tertarik Pak. Iya, karena lebih tertarik ke dokter hewan. Terus gimana? Nah, terus habis itu saya pribadi kan rasa, loh kenapa sih ini kan saya yang jalanin kuliah ini. Oh, ada apa? Perasaan anak muda gitu ya? Anak muda merontar. Terus dari situ saya tunjukkan kalau marah kan Pak. Jadi saya nggak mengurus itu, pendaftaran udah dibuka kan di Uncen, Universitas Cendrawasih. Udah dibuka, terus kakak nanya, gimana? Kamu maunya yang mana? Saya maunya dokter hewan, tetap kekeh dokter hewan. Sudah ikutin apa ini kemauan bapak saja. Jadi ada jalur undangan juga dari Uncen ke setiap sekolah SMA. Jadi jalur undangan itu pasti salah satu akan tembus katanya. Jadi saya pilih waktu itu Pak ilmu ekonomi sama ilmu hukum. Tapi ilmu hukumnya saya tulis di bagian awal. Jadi tembus saya di tembus. Oh, dia sistemnya memang ini ya, kayak peringkat ya? Diambil pertama kali biasanya. Padahal saya sudah menghindari tuh, siapa tahu ke ilmu ekonomi kan Pak. Tapi ternyata ilmu hukum. Tapi justru akhirnya malah harus diterima dan berkuliah di fakultas hukum. Diterima malahan itu loh Pak. Jadi aneh juga. Jadi kakak yang ngurus dari pendaftaran sampai bayar semua tuh kakak. Karena saya kan tidak juga kayak gitu. Pas mulai kuliah, loh kok enak ini. Maksudnya pelajaran mata kuliahnya kok terkait orang-orang di lingkungan di tempat ini tinggal. Oh jadi kalau ini tuh ternyata melanggar ini, ada norma-norma hukum. Semakin tertarik, kayak macam, Pak beliin kitab ini ke KUH Perdata dong, kayak gitu, mulai minta peraturan hukumnya, minta. Jadi bapak bilang, apa yang ini, apa bapak harus belikan, kasih tahu saja buku-buku apa. Disupport sekali. Jadi saya bilang, tapi harganya mahal. Kalau di Papua kan mahal-mahal kan Pak. KUH Perdata, jadi saya beli itu yang satu paket. Oh, setelah mengikuti perkuliahannya, artinya pas semester 1 itu ya, justru kamu seneng. Semester 1 menarik sekali, belajar dasar-dasar ilmu hukum. Baru terbuka semua gitu ya. Ternyata hukum itu nggak seribet dan serumit yang dipikirin. Iya. Bapak dulu begitu juga kejadiannya? Saya enggak. Saya kalau semester 1 tuh sama kayak Ani. Senang-senang kuliah. Enggak, kan tadinya Bapak mau masukin ini juga kan? Saya waktu itu studi lain. Saya waktu itu tertarik banget dengan kebidanan. Jadi bidan. Bapak cucok deh kayaknya. Iya, jangan gitu dong Pak. Ketularan. Saya jadi mau cerita juga masa lalu saya ini. Oh, seperti itu cerita. Sangat ini ya unik juga ini. Benar. Oh, nah, apalagi yang bikin kamu senang ketika perkuliahan atau dimulainya studi di Fakultas Hukum itu? Dosen-dosennya pintar-pintar, dosen orang itu. Kamu jadi semakin karena pengajarnya bagus, istilahnya cocok itu, jadi kamu juga semakin tertarik, Semangat lagi. Jadi nggak pernah saya absen di kuliah itu. Saya juga nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Jadi nggak pernah masuk? Iya betul. Saya nggak pernah absen. Jadi masuk keluar. Bapak kayaknya perlu diperiksa di kupingnya. Ini pendengarannya agak salah ini kayaknya. Kamu itu orientasinya pengen jadi apa, Bu? Lepas dari selesai pendidikan hukum dulu? Dulu tuh pengen sekali jadi pengacara. Pas ikutin mata kuliah, saya kayaknya harus pengacara nih. Advokat. Karena kan banyak ada kasus-kasus juga kan di sana, di tempat saya Pak. Kayak kasus pencurian tuh mereka nggak tahu hukumnya tuh apa ini. Maksudnya kalau saya jadi advokat kan bisa buat kayak
konsultan jasa. Sekaligus mungkin memberikan advokasi, ya kan, bantuan hukum. Oh, jadi Ani, Ani gimana nih? Itu saat ini masih menjadi profesi impian atau ada perubahan-perubahan ini? Kan sekarang soalnya udah kerja kan ya di korporasi ya. Sebenarnya pengen sih Pak lagi kumpulin niat dulu karena kan aku pernah ngedengar pelatihannya rumit. Bapak kan udah advokat Pak, ya kan? Iya. Apa aja tuh Pak yang harus ditempuh? Iya. Pendidikan ini PKPA ya, PKPA, pendidikan khusus profesi advokat kan ya. Habis itu? Tes dulu Pak, tes ujian. Oh, ujian Ujian advokat ya. advokatnya. Habis itu? Selesai, baru ngurus berkas-berkasnya. Bekas magang. Ya, magang perlu magang. Iya. Perlu magang juga. Memang ada apa? Ada step-stepnya ya Step-stepnya, untuk betul. akhirnya kemudian diambil Sumpah, sumpah. baru terakhir diambil sumpah. Dan itu diambil sumpahnya di pengadilan tinggi. Tinggi. Apa negeri? Tinggi. Ya. Dengan bekal kamu studi Fakultas Hukum dan kebetulan memang saat ini juga bekerja walaupun di korporasi, cuman yang membidangi hukum ya kan. Nah, bagaimana itu pengaruhnya apa yang telah kamu pelajari waktu kuliah dengan yang saat ini kamu kerjakan pada saat bekerja? Kalau yang kuliah kan lebih ke konsentrasi pidana ya Pak. Oh, dulu Pidana saya kan. Iya, pidana. itu ya. Iya. Pas saya bekerja di korporasi di Pusri, lebih ke perdata ini kayaknya, karena mereview kontrak, buat legal opinion semua itu. Cuman ternyata nggak jauh beda kalau belajar hukum itu, mau pidana kah, perdata kah, atau acara pidana semuanya masuk. Bisa. Cuman kan senior di kantor bilang nggak apa-apa, semua belajar. Kalau sarjana hukum, kemudian bekerja di sektor korporasi ya, di PT atau mungkin BUMN, BUMD. Nah itu yang dikerjain apa sih sehari-harinya? Kalau kamu apa boleh cerita? Kalau saya sehari-harinya mereview kontrak Pak. Kontrak ya. Bikin kontrak ya? Bikin kontrak. Kadang ada yang kontraknya udah jadi, tinggal review ulang. Betul, ngoreksi apa klausul ini udah masih efisien atau enggak. Terus habis itu kajian hukum, saya buat kajian hukum. Oh jadi memang kalau kita sarjana hukum kemudian berprofesi di korporasi, ya kurang lebih akan menghandle hal-hal yang seperti Ani ceritakan tadi ya, kontrak, kajian hukum. Jadi benar mengambil kutipan Ani tadi bro, Oh yang mana? bahwa hidup ini harus mengikuti perintah dari orang tua. Oh, Apa? ridho orang Ridho tua orang itu tua. harus yang jadi priority Prioritasnya ya, pertama itu orang tua. supaya berkah. Karena kan di awal tadi Ani sempat menolak. Iya, Tapi kan iya. dengan dukungan dan doa dari orang tua, Terutama bapaknya tadi yang selalu mensupport sistem itu. support ya, Betul. support system. Jadilah Ani seperti sekarang. Oh iya. Jadi Bapak kayaknya untuk soal hal seperti ini sangat ini sekali Pak ya, Saya- concern sekali Bapak. Saya sangat concern sekali. Kebetulan Bapak kaseto ya, bukan? Kita pengen tahu juga nih, menurut pandangan kamu ya, sarjana hukum ini gimana prospeknya, baik itu saat ini maupun ke masa depannya? Jadi kalau menurut saya ya Pak, kalau belajar di sarjana fakultas hukum itu sangat bermanfaat sekali untuk ke depan. Contoh, kalau mau melamar pekerjaan tuh kan bisa ya, di bank juga bisa kan sarjana hukum Pak. Masuk bank bisa, korporasi juga bisa. Jadi sangat inline dengan ini apa kebutuhan yang disediakan oleh ini pemerintah kan. Lapangan pekerjaan tersedia. Kalau sarjana hukum tuh nggak usah ragu bakal diterima dimanapun. Wow. Sarjana hukum, serius. Karena saya mengalaminya sendiri sih. Jadi ini mungkin saya pernah baca ya di suatu kutipan, kalimatnya tuh gini, berusahalah semaksimal mungkin yang kita bisa, walaupun nantinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, setidaknya kita sudah pernah mencobanya. Sedih. Jadi kita selalu optimis. Walaupun kita gagal, apapun sesuatu yang kita harapkan, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kita,
kita tidak perlu menyesal karena kita sudah pernah mencobanya gitu.